Halo semua, nama saya Fahmi Yusuf. Kali ini, kita akan membahas topik menarik seputar faktor-faktor pendorong penelitian dalam bimbingan karir. Materi ini penting bagi mahasiswa, konselor karir, atau siapapun yang tertarik dengan perkembangan dunia kerja dan psikologi karir. Mari kita simak bersama. Pertama, kita bahas apa itu bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan proses pemberian bantuan kepada individu dalam memahami potensi diri, mengenal dunia kerja, dan merencanakan masa depan karir secara efektif. Penelitian dalam bidang bimbingan karir sangat penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam membantu individu menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Berikut adalah faktor-faktor pendorong dilakukannya penelitian dalam bidang bimbingan karir. Pertama, dunia kerja terus berubah dengan cepat. Era digital dan revolusi industri 4.0 telah menghadirkan banyak pekerjaan baru, seperti spesialis AI, analis data, dan digital marketer. Namun, di sisi lain, beberapa pekerjaan tradisional mulai menghilang. Nah, karena perubahan ini, penelitian bimbingan karir sangat dibutuhkan untuk memetakan keterampilan baru yang relevan di masa depan. Selain itu, globalisasi membuat persaingan kerja semakin ketat. Individu tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk membantu seseorang memahami kompetensi global yang dibutuhkan. Yang kedua adalah perkembangan teori psikologi karir. Dalam dunia psikologi, teori tentang karir terus berkembang. Dulu, orang hanya mengenal teori Holland tentang kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Sekarang, ada teori baru seperti Career Construction Theory oleh Mark Savickas dan Happenstance Learning Theory oleh John Krumboltz. Nah, teori-teori ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian. Misalnya, bagaimana penerapannya di Indonesia? Apakah alat tes minat bakat yang ada sudah cukup akurat? Ini semua membutuhkan eksplorasi lebih dalam. Selanjutnya adalah masalah individu dalam memilih karir. Banyak orang bingung saat memilih karir. Ada yang salah jurusan kuliah, ada juga yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai passion. Penelitian bimbingan karir bisa membantu menemukan solusi, misalnya dengan metode konseling karir atau pelatihan pengambilan keputusan. Selain itu, banyak lulusan yang bekerja di bidang tidak sesuai dengan pendidikannya. Ini menunjukkan kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri. Penelitian diperlukan untuk melihat bagaimana kurikulum sekolah atau kampus bisa lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, banyak lulusan yang bekerja di bidang tidak sesuai dengan pendidikannya. Ini menunjukkan kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri. Penelitian diperlukan untuk melihat bagaimana kurikulum sekolah atau kampus bisa lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Berikutnya, pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Faktor keluarga dan budaya juga memengaruhi pilihan karir. Di beberapa daerah, orang tua masih menganggap profesi seperti dokter atau PNS lebih terhormat. Akibatnya, banyak anak terpaksa mengambil jurusan yang tidak mereka sukai. Penelitian bisa mengungkap dampak tekanan sosial terhadap kepuasan karir. Selain itu, isu kesetaraan gender di dunia kerja juga perlu diteliti. Misalnya, mengapa masih sedikit perempuan di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, matematika? Bagaimana bimbingan karir bisa mendorong perubahan? Selanjutnya adalah kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam suatu negara, perubahan kurikulum pendidikan sangat berpengaruh dalam faktor penelitian bimbingan karir. Seperti integrasi bimbingan karir dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, dan penelitian diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan karir di institusi pendidikan. Setelah otoritas negara melakukan penelitian bimbingan karir pada kurikulum sekolah, pemerintah harus membuat program seperti link and match antara pendidikan vokasi dan industri, serta juga penelitian diperlukan untuk melihat dampak kebijakan terhadap kesiapan kerja lulusan. Terakhir adalah peran teknologi dalam bimbingan karir. Di era digital, bimbingan karir juga semakin canggih. Sekarang ada banyak aplikasi tes minat bakat online, platform LinkedIn untuk eksplorasi karir, bahkan konseling karir via chatbot AI. Namun, seberapa efektif alat-alat ini? Apakah bisa menggantikan peran konselor manusia? Ini menjadi tantangan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dalam teknologi, zaman sekarang sudah banyak kursus online untuk mendapatkan sertifikasi. Namun apakah kursus online untuk mendapatkan sertifikat dapat berpengaruh dalam kesiapan karir ke depan? Setelah semua presentasi yang saya jelaskan tadi,
Saya membuat kesimpulan. Penelitian dalam bidang bimbingan karir didorong oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan dunia kerja, perkembangan teori psikologi, masalah individu dalam memilih karir, pengaruh lingkungan sosial, kebijakan pendidikan, hingga perkembangan teknologi. Dengan memahami faktor-faktor ini, peneliti dapat merancang studi yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan bimbingan karir di masa depan. Sekian presentasi saya Fahmi Yusuf, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.